Cek cek. Oke. Nah, cek satu dua tiga. Wah, ini seperti ini deh, penyanyi dangdut. Nah, hello, hello, hello. Tuh masih ingat gak itu? Kayaknya kalau nggak salah Rita Sugiarto ya itu ya. Ya sih, kembali ke jalan yang benar. Nah, nih kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang kita akan membahas, ini masih optika geometri, terutama pembiasan pada kaca plan paralel atau proses pembiasan pada kaca plan paralel. Mas, plan paralel itu apa sih? Jadi kaca datar yang double. Nah, gini. Jadi gambarnya gini, misalkan ini ya. Nah, ini kacanya tebalnya segini nih. Wow, ini berarti kaca yang tebal sekali. Oh, ini tebal sekali. Nah, kan gitu. Nah, ini misalkan gini. Biasanya tebal kaca itu nanti dinamakan sebagai D. Tuh, biasanya nanti gitu. Mas, kalau saya ini membahas mengenai pembiasan pada kaca plan paralel, misal nanti cahaya masuk di sini, Dek, maka nanti keluar dari sininya dia akan geser. Nah, kan gitu, akan geser. Jadi ketika keluar nggak di sini, nggak di sini, tapi geser. Nah, itulah maka pada kaca plan paralel nanti terjadi yang namanya pergeseran sinar, atau pergeseran jalannya sinar. Kan gitu, ngerti ya? Di pergeseran jalannya sinar. Contoh kita pakai warna sinarnya sinar hijau. Wah, ini laser. Jebret. Oh, kurang ke sono deh. Kurang ke sini lah. Jebret. Nah, kan gitu. Oh, nggak enak. Nggak enak. Nah, ganti. Oh, ini misalkan gini. Jebret. Nah, ini. Bener ya? Maka yang di sini dia adalah garis normal nih, garis normal. Jret. Sampai sini aja sekalian. Biar enak. Maka sinarnya dia akan mengalami pembiasan. Karena dari renggang ke rapat, maka dia pembiasannya mendekati garis normal. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Maka, kalau misalkan kita bablaskan, kan gini ya hasilnya ya. Nah, maka setelah di sini dia mengalami lagi pembiasan. Tuh. Dia mengalami lagi pembiasan. Nah, pembiasannya di sini, ini ke sana. Nah. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti sinarnya akan ke sana, terus belok, akhirnya belok lagi. Sejajar dari yang awal. Nah, maka pergeserannya ini loh. Ini pergeserannya. Nah, ini pergeserannya. Nah, itu nih pergeserannya. Tuh, ini sorry deh kalau gambarnya agak sedikit kacau. Ngerti ya? Nah, itulah yang namanya pergeseran sinarnya. Tuh, ini pergeserannya. Nah, gambarnya ini bagus sekarang. Yuk. Nah, sekarang gini. Mas, berarti gesernya segitu, Mas? Iya. Nah, maka dia gesernya akan segini. Tuh, dia akan gesernya segini nih. Oh, ini juga sama gesernya segini, atau biasanya dinamakan dengan T. Nah, kan gitu. Bener ya? Duh, Mas Bro, kalau misalkan nanti prinsip pembiasan gimana? Ya, ini namanya sudut datang atau namanya I. Nah, yang ini namanya sudut bias atau namanya R. Berarti ini pasti sama kan? Kan dalam matematika kan juga sama. Ini dengan ini sudut yang berseberangan, pasti sama. Maka kalau kita cek pakai warna merah, gesernya kalau dilihat dari yang ini tuh sini. Nah, ini gesernya nih. Sama kayak ini. Tuh, kan itu. Inilah merah, itulah yang namanya pergeseran. Atau ini T-nya. Loh, Mas, kalau saya ngitung T yang ini gimana, Mas? Saya ngitung T yang ini. Kalau kamu ngitung T yang ini kan siku-siku ya. Kalau kamu ngitung T, coba kita cek. Segitiganya dipindah di sini. Nah, segitiganya dipindah. Berarti T-nya kan yang ini. Nah, terus ini sinarnya. Bener ya? Nah, ini yang garis putus-putus itu. Kan gitu tuh. Gambarnya kan jadi enak jelas. Berarti yang di sini namanya adalah T. Tuh, ini T. Ini siku-siku. Nah, kan gitu. Loh, Mas, kalau sudutnya ini gimana? Ini gimana? Nah, sekarang kita nggak usah khawatir. Kita cek gambar-gambarnya. Ini kan gambarnya gini. Terus sinarnya ke sana. Nah, ini bidang batas 2 medium ini.
Nah, kan gitu ya. Gambarnya diperbesar. Yang ini namanya I. Kalau ke sini, yang ini namanya adalah R. Kalau ini I, berarti yang di sini kan I pasti. Bener ya? Ini sudutnya 90. Ini. Oh, ini I. Karena ini dengan ini adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, ini I kan. Berarti yang ini kan 90 min I. Kan gitu. Berarti yang di sini namanya 90 min I. Oh, berarti yang di sini I. Tuh, kan gitu. Mas, kalau saya mau mencari T gimana? Kamu mau mencari T berarti otomatis ngecek ini misalkan. Pakai ini kan? Oh, pakai yang sudutnya ini. Atau kita ambil garisnya ini misalkan X. Ada sudut, ada depan, ada miring. Kalau depan dengan miring pakainya sin. Oh, berarti sin I sama dengan depannya T dibagi sampingnya X. Nah, kan itu. Ngerti ya? Itulah yang namanya sin I. Kan gitu. Loh mas, berarti kalau nanti saya ketemu yang namanya T, saya mencari T gimana? Ya berarti adalah sin I dikalikan dengan X. Tapi X-nya nggak ada. Kalau X-nya nggak ada, sekarang kita gambar lagi. Oh, berarti anggap yang ini tadi. Nah, ini tadi sebagai persamaan yang pertama. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Gambarnya, kalau tadi yang merah sama ini, sekarang yang putih. Yang hijau. Ini. Nah, gambarnya yang ini. Set. Nah, set. No, nih. Set. Oke ya. Nah, ini bagian yang hijau tadi nih. No, berarti yang di sini X. Nah, perhatikan yang ini. Oh, ini R ya. Nah, berarti yang di sini adalah R. Tuh. Ngerti ya? Oke, itu kuncinya kayak begono. Nah, kan gitu. Loh, Mas. Berarti kalau yang ini gimana? Wah, kalau yang ini saya bingung mencari ini. Coba dicek. Kalau misalkan sudutnya yang ini, nah sudutnya yang ini kan sama dengan I, bener ya? Berarti karena bertolak belakang ini juga I. Tuh, ini segini I. Nah, berarti yang sisanya ini, nah ini kan yang ini. Oh, berarti I dikurangi R. Nah, berarti ini adalah I. Nah, kan gitu. Dikurangi dengan R. Kalau sudutnya yang ini mas, nah ini kita pakai warna kuning misalkan, sudutnya yang ini. Berarti kan segitiga itu harus berapa? 180. Berarti sudutnya yang itu 180 dikurangi R dikurangi I min R. Coba berarti 180 min R min I plus R. Loh, karena kan jadi plus. Min sama plus hilang. Berarti ini adalah 180 min I. Tuh, kan itu. Inilah sudutnya yang ini. Ngerti ya? Loh mas, saya mau mencari X. Saya mau mencari X. Nah, kan itu. Enaknya pakai yang mana? Nah, kalau kamu mau mencari X, enaknya pakai yang Y. Karena Y-nya ini kan kelihatan. Cerut. Kan gitu nanti. Y dibagi ini, X dibagi ini. Nah, berarti sekarang kita pakai yang namanya aturan sinus. Itulah dalam matematika namanya aturan sinus. Yuk, sekarang gini. X dibagi dengan sin. Nah, yuk, depannya X kan yang ini. Berarti adalah I min R. Sama dengan Y dibagi dengan apa? Sin 180 min I. Oh, berarti kalau kamu mau mencari yang namanya X, bener ya? Mencari X, nah kan gitu. Atau mencari Y boleh. Kan gitu. Nah, X, nah itu sama dengan adalah Y. Nah, dikalikan dengan sin I min R dibagi sin 180 min I itu sama saja dengan sin I. Nah, kan ya. Tapi mas, ini Y mas. Ini Y mas bro. Kalau misalkan saya hubungkan dengan tebalnya ini gimana? Dihubungkan dengan tebalnya. Oke, sekarang kita pakai warna hijau satu lagi. Kalau kamu hubungkan dengan tebalnya, kamu ambil segitiga yang ini. Misalkan. Ini kan Y. Ini kan Y. Bener ya? Tuh. Y misalkan. Nah, sekarang gambarnya di sini. Jret, sama jret. Nah, ini Y. Kan gitu. Nah, yang di sini kan R.
Ambil deh. Ini Y, ini D. No, ini D. Nah, ini Y. Ada sudut. Nah, samping sama miring. Kalau samping sama miring pakainya cos. Oh, berarti nanti kamu cos R. Nah, sama dengan sampingnya D dibagi dengan Y. Wah, berarti nanti Y-nya sama dengan D dibagi dengan cos R. Ah, berarti ini kalau Y-nya ini kita masukkan ke atas, maka sekarang gantinya adalah D dikalikan dengan sin I min R dibagi dengan D per cos R kan? Dikalikan dengan sin I. Nah, itulah tebalnya. Tuh Mas, kok ruwet? Berarti yang dipakai yang mana? Maka sekarang kita pakai yang ini. Maka jadi kalau kamu ini bingung, yang kamu hafalin ini. Tapi ini X ya Mas, yang dicari tebalnya. Maka T-nya sama dengan sin I. Nah, sin I dikalikan X. X-nya diganti dengan ini. Tuh, berarti D dikalikan dengan sin I min R dibagi dengan cos R dikalikan dengan sin I. Coret ini hilang. Nah, maka ketemu. Kalau kamu mau mencari pergeseran sinar, itu adalah D dikalikan dengan sin I min R dibagi dengan cos R. Tuh, kan gitu. Inilah yang perlu dikodai. Nah, ini yang perlu dikodai. Ngerti ya? Kalau ini proses membuat persamaannya ini. Nah, ini yang perlu dikodai kalau kamu mencari T itu pergeseran sinar. Oh, berarti pergeseran sinar namanya T. Tinggal kamu hafalin D dikalikan sin I min R dibagi cos R. Tapi kalau misalkan kamu kok pakainya hafalnya θ 1 sama θ 2, berarti I-nya diganti dengan θ 1, R-nya diganti dengan θ 2. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Tuh prinsipnya seperti begono. Jadi I-nya diganti θ 1, R-nya diganti θ 2. Nah, inilah prinsip pergeseran sinar. Berarti intinya, Mas, kalau saya fisika nggak mau menghafalkan. Nah, kamu logika. Ini kan logikanya logika sudut trigonometri di dalam matematika. Maka yang namanya seorang ahli fisika atau fisikawan, itu pasti dia itu dari yang namanya matematikawan. Nah, kan gitu. Kalau kamu matematika itu hebat, masuk ke fisika enak. Tapi kalau matematikanya agak kacau, masuk ke fisikanya juga tambah ruwet. Mas, berarti kalau supaya nggak ruwet, hafalkan. Kalau kamu nggak hafal, ini dihafalkan. Kalau masih nggak hafal, tulis di dalam kertas. Ditempelkan di tembok. Oh, tulisnya yang gede. Jadi ketika bangun tidur, kamu langsung lihat rumusnya. Oh, bangun tidur lihat rumusnya. Oh, hafal. Nah, kan itu. Sama seperti Mas Bayu, bangun tidur langsung ke WC. Nah, itu kan beda. Nah, kan gitu. Bu Mas, Bayu itu siapa? Nggak tahu, saya cuma asal aja. Nah, kan gitu. Oke. Nah, ini semoga bermanfaat buat lo memahami pergeseran sinar di dalam proses pembiasan pada kaca plan paralel.